أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أيها الأساتذة أعزني الله وإياكم جميعا. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan Islam, yang dengannya ini menjadi satu pemahaman bagi kita semua untuk kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan nikmat tersebut, karena tidak setiap hamba diberikan nikmat sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan atas mereka, yaitu orang-orang yang dianugerahkan nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, sebelum kita lanjutkan, sedikit saya ingin singgung kenapa dahulu para ulama kita jauh lebih bersyukur dari kita semua terhadap nikmat-nikmat yang kemudian ada pada diri keimanan dan keislaman mereka daripada kita semua. Maka jawabannya karena mereka memahami dan mengetahui bahwa nikmat Islam dan iman itu adalah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azinallahu iyyakum jami'an, ketahuilah bahwa apapun keadaan kita, dari berupa kita kekurangan harta, angan-angan dan cita-cita yang mungkin belum tercapai, ketahuilah kita adalah orang-orang yang jauh diberikan nikmat lebih besar dari orang-orang yang tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Kita teringat dengan satu hadis Nabi kita SAW yang beliau mengingatkan, an-nasu kama'adin, manusia itu seperti barang tambang. Ada yang jadi emas, ada yang jadi perak, ada yang jadi besi, sehingga kemudian bisa menopang kekuatan dan beban yang berat. Yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya keadaan kita tidak mesti semuanya harus kaya. Tidak mesti semua kita harus hidupnya sejahtera. Ada sebagian di antara kita yang mungkin pas-pasan. Tetapi selama kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, ini harus kita senantiasa syukuri. Kebanyakan di antara kita ketika berbicara tentang nikmat, maka yang kemudian terfikirkan adalah bagaimana handphone kita bagus, kendaraan kita nyaman, istri kita cantik, suami kita ganteng, istri soleha dan suami
yang soleh, ataupun kemudian bahkan sebagian kita yang kemudian berpikir bahwa nikmat itu adalah ketika dia memiliki harta yang melimpah. Tetapi tidak demikian sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat, yang kita kenal dengan riwayat Abu Kilabah Al-Jarmi, yang kita tahu bahwasanya Abdullah bin Muhammad, seorang tabi'in, pernah menceritakan beliau bertemu dengan seseorang yang berada di satu tenda yang sudah rusak, yang keadaannya dhahabat yadah wa rijlah wa thaqula sam'uhu wa basaruh. Keadaannya mereka atau keadaan orang tersebut tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Telinga dan matanya pun rusak, tidak sebagaimana kita. Ternyata yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut adalah wa mazala yadhkurullaha azza wa jalla, tetapi aku masih melihat orang ini menyebut-nyebut, berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang pantas diucapkan oleh para raja dan orang-orang kaya. Apa kalimatnya? Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan aku untuk aku senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku, di mana nikmat ini tidak Engkau berikan kepada yang lain. Abdullah bin Muhammad yang kala itu melihat seorang tabi'in, keadaan yang kemudian seperti dirasakan dan kemudian dialami oleh seorang yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia langsung bertanya, wa ma tashkuru rabbak, yang kamu syukuri itu apa? Kamu tidak punya apa-apa. Tetapi subhanallah, yang ternyata yang disyukuri dari nikmat Allah adalah apa? Nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu ikhwan fiddin, azzanallahu wa iyyakum jami'an, ini introspeksi bagi kita semua, bahwa selama kita masih memiliki iman dan Islam, dengannya kita akan kemudian menjadi hamba-hamba yang bahagia. Karena sebenarnya solusi-solusi dalam kehidupan kita begitu banyak. Bahkan ketika Nabi SAW didatangi oleh orang-orang yang notabene mereka tidak memiliki harta, sedang mereka menginginkan untuk berinfak sebagaimana infak yang dilakukan oleh para sahabat yang notabene mereka adalah orang-orang kaya, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Nabi, orang-orang mukmin dari kalangan para sahabatmu yang kaya itu telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka kemudian salat sebagaimana kami salat, mereka pun puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang kemudian mereka miliki, sedangkan kami tidak. Lihat apa kata Nabi SAW ketika kemudian ada sebagian di antara kita yang mungkin ingin bersedekah tapi tidak mampu. Nabi SAW mengajarkan, ala likulli takbiratin sadaqah, bukankah dengan takbir itu adalah sedekah? Wa kullu tahmidatin sadaqah wa tasbihatin sadaqah, bukanlah dengan tahmid, dengan tasbih itu adalah sedekah? Itu artinya dalam kehidupan kita, solusi kita itu sebenarnya sangat banyak. Oleh karena itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan bagaimana kita hari ini memiliki kecukupan harta saja, tapi bagaimana ketika kemudian hari ini kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, apalagi kita diberikan kemudahan untuk yang mengajar, ya, yang menjadi guru berada di pesantren, ini patut kita syukuri. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah pakai orang itu. Allah gunakan orang itu. Bisa saja antum-antum yang kemudian ada yang di sini lulusan universitas negeri yang ngajarnya IPS, yang ngajarnya IPA, atau yang mungkin mengajar matematika, bisa antum mendaftar di sekolah umum. Dan potensi antum untuk diterima besar. Tapi kenapa kemudian antum mudah akhirnya diarahkan ke pesantren? Tidak lain tidak bukan untuk kemudian Allah menginginkan kebaikan kepada antum, untuk antum juga belajar ilmu agama. Maka saya sekarang terkadang sedih ketika melihat ada orang-orang yang kemudian ngurus pesantren
tetapi tidak ada kegemaran dalam belajar ilmu agama. Berapa banyak di antara para dai yang kita kenal di kota kita saja dulu bukan basic orang pesantren. Pernah antum lihat? Pernah coba antum merenungkan sejenak? Mungkin antum raba-raba ustadz siapa yang di Semarang ini yang dulunya bukan basic pesantren, tetapi ternyata sekarang menjadi dai. Tapi ternyata sekarang adalah orang yang mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar akidah. Padahal dulunya dia ngajar di pesantren adalah ngajar matematika, ngajar bahasa Indonesia. Tetapi karena kesungguhan mereka, kegemaran mereka, kecintaan mereka, kebahagiaan mereka belajar ilmu agama, akhirnya kemudian mereka ngambil kuliah lagi dengan kuliah yang notabene agama. Bahkan ngambil S1, S2, S3-nya agama. Sehingga kemudian hari ini malah mengajar ilmu agama. Matematikanya dia tinggal. Kenapa? Bosan. Tetapi agama tidak pernah akan kemudian selesai ilmunya, terus akan kemudian semakin penasaran karena ilmu agama ini adalah sangatlah luas. Berbeda dengan ilmu matematika, 1 tambah 1 dari dulu ya semua, yaitu 1, 2. Ya, 1 tambah 1 dari dulu 2. Tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi berapa? 4. Dari dulu. Kalau dikurangi 1 jadi 3, dikurangi lagi jadi 2, dikurangi lagi berapa? Nah, begitulah matematika. Ya, tidak akan menanamkan kepada kita bagaimana kemudian keimanan bertambah pada diri kita. Berbeda ketika kita belajar Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal," apa kata Allah? "La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ini adalah tanda di mana kemudian ketika kita belajar agama ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka teman-teman yang kemudian hari ini mengajar di pesantren ini adalah ngajarnya matematika, ngajarnya bahasa Indonesia, yuk belajar agama. Apalagi kalau kemudian pesantren dari kemarin sudah sering saya bilang, ya, berapa banyak di antara kita yang kemudian tidak gemar mempraktikkan bahasa Arab di pesantren sehingga anak didik kita ikut bersama kita ngomongnya tidak bahasa Arab. Sehingga itu diantara hal yang menjadi penghalang untuk apa? Untuk santri kita memiliki kapasitas, memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab. Ketemu ustadznya, "Ustadz, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dari mana?" Padahal dia bisa merubah, walaupun dia mengajar matematika, "Min aina anta?" Ya. "Taghadaita," sudah makan siang. "Ta'asyaita," sudah makan malam. Gampang sekali. Tapi kenapa kita tidak mempraktekkan? Karena kita minim sekali kegemaran kita terhadap ilmu agama kita. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan ya teman-teman untuk senang bergemar belajar bahasa Arab, belajar agama, untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," dan kita bisa mengantarkan juga anak-anak kita untuk mereka mudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azinallahu iyyakum jami'an. Berapa menit kita? 1 jam atau sampai duhur? Insyaallah taala pertemuan kita terakhir kemarin bahas apa? Bahas tentang tarbiyah. Tapi insyaallah di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu kitab yang lagi saya baca terus, yaitu kitab yang hubungannya dengan keimanan kita. Kitab yang oleh para ulama ditulis spesifik membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Pernah belajar mungkin sebagian di antara asatidzah ataupun para santri yang dulu pernah belajar di pesantren, kitab tanda-tanda hari kiamat itu telah ditulis oleh para ulama kita sejak tahun 100 Hijriah. Jadi dari awal para ulama mulai menulis karya-karya ilmiah seperti Imam Malik Darul Hijrah, Imam Syafi'i dengan kitabnya Al-Um, Imam Ahmad dengan banyak kitabnya seperti Kitabus Sunnah, ya, dan seterusnya. Semua mereka hampir kemudian membahas satu pembahasan yang spesifik menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat sebagian ulama kita, seperti contohnya di tahun 1000
di tahun 140-an Hijriah. Ya, ada seorang ulama yang kita kenal dengan nama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Beliau wafat di tahun 198 Hijriah. Punya kitab khusus membahas terkait tentang tanda-tanda hari kiamat yang beliau beri judul As-Sunnah wal Fitan. Jadi sejak tahun itu, ya berarti tahunnya di masa-masanya atba'ut tabi'in, sudah mulai mereka sudah menulis apa? Kitab yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Namun nama judul kitabnya adalah As-Sunnah wal Fitan. Karena fitan itu di situ nanti diterangkan tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat, baik itu yang besar maupun yang kecil. Kemudian ada juga Imam Nu'aim ibnu Hamad al-Marwazi, Abu Abdullah al-Khuzai, yang kita kenal dengan Al-Imam al-Khuzai. Beliau wafat tahun 227 Hijriah, punya kitab namanya Al-Fitan. Ya, dan kitab ini dicetak 2 jilid. Pembahasannya khusus apa? Khusus tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada lagi ulama seperti Ismail ibnu Isa al-Attar. Ya, beliau wafat tahun 232 Hijriah. Ya, punya kitab juga namanya Al-Fitan. Nah, Fitan ini adalah memang hadis-hadis yang membahas terkait tentang tanda-tanda hari kiamat dan apa-apa saja huru-hara terkait tentang hari kiamat. Kemudian ulama-ulama yang lain dari mulai tahun 198 Hijriah, ya, sampai kemudian ulama-ulama seperti Abu Muhammad Abdullah ibnu Ja'far ibnu Hayyan, ya, beliau juga menulis kitab tersebut, kitab yang membahas terkait tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti kitabnya Al-Fitan juga. Kemudian ada juga ulama-ulama yang lainnya di tahun-tahun 600 Hijriah, ya, seperti Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi. Ya, ini saya loncati, ya, setiap generasi, setiap 100 tahun itu hampir ada 3 atau 2 ulama besar yang kemudian apa? Menulis kitab yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Memang pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini bukan ulama kontemporer, tetapi ulama salaf kita. Tadi sudah kita terangkan sejak 150 Hijriah sudah kemudian muallafat itu berbicara tentang perkara ini. Ya. Nah, bahkan Al-Imam Al-Qurtubi yang kita kenal dengan Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad Al-Qurtubi, beliau juga punya kitab, ya, yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, ini banyak sekali yang kemudian diterangkan oleh para ulama kita, bahwa ulama-ulama terdahulu sudah membahas terkait tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan kepada kita semuanya sambil kita sama-sama belajar bahwa ada satu pembahasan dalam kitab ini yang kemudian hubungannya dengan tarbiyah dan pendidikan. Rugi rasanya kalau kita bahas kitab tapi kalau kemudian tidak ada efek dari kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Kita kan sekarang punya kebutuhan apa, teman-teman? Kebutuhan kita apa sekarang? Makan, minum. Bukan. Kebutuhan kita ngaji ini apa? Untuk menambah asupan dan semangat kita dalam apa? Dalam mendidik santri kita. Maka apa yang kemudian kita akan bahas diharapkan bisa menambah semangat kita dalam apa? Dalam mendidik mereka. Kita lihat dari mukadimah yang beliau tulis dalam kitab beliau setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalam mukadimah kitab pembahasan tentang Asratus Sa'ah, beliau menuliskan fa inna ilmal aqidah al-islamiyah min asrafil ulum wa ajalliha. Perhatikan bahwasanya ilmu akidah al-islamiyah itu adalah paling mulianya ilmu.
Kita tahu ilmu hadis adalah ilmu yang mulia, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mulia. Ya, ilmu tafsirul Quran demikian adalah ilmu-ilmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena membahas terkait tentang apa? Perkara-perkara dalam Islam. Namun perlu diketahui bahwa di antara yang paling utama dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu akidah. Ilmu akidah kenapa menjadi yang paling utama? Li'annahu al-ilmu billahi azza wa jalla. Karena yang namanya ilmu akidah itu ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi. Karena memang akidah itu pembahasannya adalah orientasinya, buah dan kemudian hasil dari pembahasan dan pelajaran akidah itu, selain dia mengenal Allah, dia akan kemudian mempelajari tentang ayat-ayatnya. Dia akan mempelajari tentang nama-nama, sifat-sifatnya, haknya Allah kepada hamba-hambanya. Ya, ini adalah dibahas seluruhnya dalam ilmu akidah. Wa kadzalikal ilmu bin nubuwat, bahkan ilmu tentang kenabian para nabi pun dibahas dalam ilmu akidah. Wa kullu ma yata'allaq bi umuril akhirah minal ba'thi wal jannati wan nar. Bahkan ya, segala sesuatu yang dibahas yang hubungannya dengan perkara-perkara akhirat, baik itu dari yaumul ba'thi wal hasr, kemudian yaumul hisab wal mizan, kemudian pembahasan tentang al jannatu wan nar, surga dan neraka, semuanya itu terangkum dalam ilmu yang kita kenal dengan ilmu akidah. Maka barang siapa yang kemudian tidak memiliki ilmu akidah yang benar, maka dia tidak mungkin akan memiliki keimanan yang benar pada dirinya. Ya, paham ya? Maka belajar ilmu akidah ini sangat penting. Ya, merupakan paling pentingnya ilmu yang kita harus senantiasa pelajari. Kemudian beliau menyebutkan dalam mukaddimah kitab beliau, di mana diterangkan dalam kitab ini, fal husulu 'alal birri la yatahaqqaq illa bil imani bil yaumil akhir. Perhatikan, untuk mendapatkan kebaikan itu tidak akan pernah terrealisasi kecuali dengan seorang hamba beriman dengan hari akhir. Berapa banyak di antara kita mendengar hadis Nabi SAW yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Allah gandengkan antara Allah Subhanahu wa taala, iman kepadanya dan beriman kepada hari akhir dengan satu satuan. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia muliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara beriman dengan hari akhir ini sangat penting, sangat urgent dalam kehidupan kita. Maka saya bisa katakan, seorang guru tidak akan pernah bisa menjadi guru yang terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan yang mereka adakan, dalam proses pendidikan yang mereka kemudian jalani dan mereka lakukan untuk anak dan peserta didik mereka, tanpa mereka melandasi tarbiyah yang mereka lakukan kepada anak didik mereka dengan iman dengan hari akhir. Setuju apa tidak? Berapa banyak di antara kita hari ini, mohon maaf, tidak peduli dengan santrinya, apakah dia menjadi soleh ataukah tidak. Yang penting saya dapat gaji, tidak lain tidak bukan karena dia minim beriman dengan hari akhir. Dia tidak tahu bahwa gaji yang dia akan terima, yang gaji yang dia nikmati, dan tanggung jawab yang dia telah emban, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Kenapa kemudian kita banyak mendapatkan diri kita cenderung malas dalam mendidik anak-anak kita? Tidak lain tidak bukan karena minimnya kita beriman dengan hari akhir.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang baiknya seseorang kepada tetangganya, baiknya seseorang kepada tamunya. Berbicara terkait tentang hari akhir. Karena orang yang terkadang kemudian berbuat baik kepada tetangganya, kepada tamunya, itu terkadang berorientasi tidak dibalas dengan kebaikan. Orang datang ke rumah kita, belum tentu datang lagi, dan belum tentu juga kita kemudian datang ke rumahnya. Menunjukkan kalau kita memuliakan ada tamu yang datang ke rumah kita, kita belikan makanan, kita siapkan minuman, kita sediakan tempat untuk kemudian dia bisa beristirahat dengan baik, tanpa kita berpikir bahwa suatu ketika nanti saya tidak mungkin juga datang ke rumahnya. Menunjukkan bahwa yang dia lakukan itu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Ketika Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangganya, ketika tetangganya berbuat buruk kepadanya, itu tidak lain tidak bukan karena Rasulullah SAW beriman dengan hari akhir. Bukan Rasulullah SAW berharap kalau kemudian Rasulullah SAW baik kepada tetangga Yahudi yang mengganggunya itu, kemudian diharapkan untuk Yahudi itu berhenti dari mengganggunya kepada Rasulullah, bukan. Tapi bagaimana kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala terkait tentang keimanan beliau alaihi salatu wassalam kepada hari akhir. Maka ketika kemudian ada di antara kita yang mendidik santri kita dengan serius, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan, tidak lain tidak bukan karena dia beriman bahwa nanti ketika anak didiknya berhasil menuntut ilmu agama, sehingga kemudian dia menjadi orang yang menyampaikan ilmu agama kepada umat secara umum, maka dia percaya kelak ketika saya meninggal dunia di hari kiamat, Allah akan sandingkan pahala yang aku pernah lakukan kepada santriku itu di akhirat kelak. Maka ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an, ketika kemudian kita minim keimanan kita terhadap hari akhir, hari pembalasan, hari hancurnya seluruh alam semesta, maka minim pula semangat kita dalam mendidik anak-anak kita. Tetapi ketika keimanan terhadap hari akhir itu besar dan ada pada diri kita seorang mukmin, ketika kita adalah orang yang dijadikan oleh Allah pendidik bagi santri-santri kita, maka kita adalah orang-orang yang bersemangat. Kalaupun gajiku sama dengan orang yang bermalas-malasan dalam mendidik santrinya, saya tidak peduli. Yang penting bagaimana kemudian santri itu terdidik dengan baik, dengan cara yang benar oleh saya yang menjadi fasilitator mereka. Dia kemudian beramal tanpa harus kemudian dipuji oleh orang tua santri itu, tanpa harus kemudian dia berharap untuk dipuji mudirnya ataupun yayasannya, tidak. Karena dia ikhlas mendidik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an, fal husulu 'alal birri la yatahaqqaq illa bil iman bil yaumil akhir. Maka kebaikan itu tidak akan pernah tercapai oleh seseorang kecuali hamba tersebut memiliki keimanan dengan hari akhir. Walidzalika fa innal iman bil yaumil akhir atharan 'aziman 'alal insan fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu kata beliau, ketika seorang hamba itu memiliki keimanan terhadap hari akhir, maka ini akan mempengaruhi kehidupan seorang mukmin dengan pengaruh yang positif, yang baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Beliau menyebutkan fa innal iman bil yaumil akhir wal iktsar min dzikrihi wat tasdiqul jazim bi wuqu'ihi yazidu imanul insan. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang yang kemudian beriman dengan hari akhir dan memperbanyak untuk mengingatnya, ingat akhirat, ingat akhirat. Mau didik anak saja ingat akhirat, mau didik santrinya ingat akhirat. Mau nasihati guru, teman, atau mungkin kerabatnya ingat akhirat, ini akan menjadikan hamba tersebut beriman, bertambah semangat dalam melakukan kebaikan. Beliau menyebutkan wat tasdiqul jazim bi wuqu'ihi, dan dia yakin akan adanya ke hari kiamat,
dia yakin ada hari yang disebut dengan hari pembalasan, maka yazidu imanul insan, maka akan senantiasa menambahkan keimanan pada diri seseorang. Wa yaj'aluhu minal muttaqin alladziina qalahumullahu anhum, dan akan senantiasa menjadikan hamba yang beriman dengan hari akhir tersebut dan yakin akan terjadinya hari akhir menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ketika Allah memuji orang-orang yang bertakwa di mana mereka memiliki ciri-ciri di antaranya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, Allah puji orang-orang yang kemudian bertakwa. Salah satu di antara ciri-ciri mereka yang terhadap hari akhir mereka yakin. Ustadz, kenapa kemudian pembahasannya asratus sa'ah kok pembahasannya dengan hari akhir? Karena asratus sa'ah itu buah dari kita mempelajarinya, yaitu kita semakin yakin terhadap hari akhir. Berarti kalau kita belajar membaca, mentelaahi, mempelajari, bertafakuh terhadap hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hari akhir, akan membantu kita semakin memiliki keimanan dengan hari akhir, lalu kemudian berkonsekuensi akhirnya kita semangat dalam mendidik anak didik kita. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, walidzalika fa inna Allah azza wa jalla qad rataba husul at-taqwa wal falah lil insani fid dunya wal akhirah al-iman bima dzakarahu subhanahu wa ta'ala min al-umur al-ghaibiyah fi hadhihi al-ayat wal yawmil akhir min jumlatil ghaib alladhi yajibu alaina al-iman bihi. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala khassahu bidzikri li bayani ahammiyatihi wa bayani athar al-iman bihi 'ala al-insani fid dunya wal akhirah. Beliau di sini menyebutkan, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala rataba husulit taqwa. Beliau atau Allah jalla jalalu menyebutkan untuk seorang hamba mendapatkan ketakwaan dan kebahagiaan bagi seorang mukmin di dunia dan akhirat dengan apa? Dengan dia beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari perkara-perkara gaib di dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan ketahuilah bahwasanya yaumul akhir min jumlatil ghaibil ladzi yajibu alaina al-imanu bihi. Dan hari akhir itu adalah merupakan perkara gaib yang seorang mukmin harus beriman dengannya. Pernah lihat hari kiamat? Pernah lihat hari akhir? Tidak ada yang diantara kita yang melihat. Berarti raketok Ustaz, tidak pernah kita lihat. Tapi kenapa kemudian kita wajib beriman dengannya? Karena diantara konsekuensi seorang mukmin harus beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Bahkan hampir semua keimanan seorang mukmin terhadap rukun-rukun iman yang kemudian Rasulullah SAW wajibkan atas kita, hampir mayoritas semuanya adalah berafiliasi atau kemudian perkaranya adalah dengan perkara-perkara yang gaib. Allah, beriman kepada Allah, gaib bagi kita, enggak kita lihat. Malaikat-malaikatnya gaib bagi kita. Bahkan Rasul-Rasulnya, Rasulullah SAW saja yang tidak gaib bagi para sahabat, bagi kita hari ini tidak terlihat. Hari akhir, qada, qadar, khairihi wa syarrihi juga tidak terlihat. Ini menunjukkan ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an bahwa beriman dengan perkara-perkara yang gaib ini adalah perkara yang wajib seorang mukmin beriman atasnya. Dan hari akhir tersebut adalah bagian dari perkara yang gaib yang harus kita senantiasa imani.
Demi Allah jamaah, kalau kita ini tidak beriman dengan hari kebangkitan, ya, maka semua kita akan melakukan apa saja yang kita inginkan. Ngajar seenaknya, bergaul seenaknya, kemaksiatan merajalela. Karena apa? Karena kita tidak beriman adanya hari pembalasan, tidak beriman adanya hari kehancuran seluruh alam semesta, tidak beriman dengan hari ditimbangnya seluruh amalan-amalan kita. Naam, ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Beliau menyebutkan wa kullama isdadal insan yaqinan bil yaumil akhir zada imanuhu. Lihat. Oleh karena itu setiap kali manusia itu bertambah keyakinannya dengan perkara-perkara hari akhirat, maka dengan sendirinya akan bertambah keimanannya. Ya. Kenapa kok sebagian di antara para ulama kita atau para ulama kita bersemangat dalam mendidik, berhasil? Seperti misalkan kisahnya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, seorang ulama yang luar biasa, guru dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang tidak memiliki banyak murid, tapi beliau konsisten dalam mendidik, tapi beliau serius dalam mendidik. Akhirnya beliau memiliki satu murid yang muridnya ini memiliki ribuan murid. Siapa itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di tidak beriman dengan perkara-perkara yang gaib, bahwa apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah, bahwa apa yang dilakukan dinilai dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Kenapa kemudian kita hari ini melihat santri-santri kita ribut, kemudian kita sudah malas ya, susah diatur anak-anak, dan kita tidak mau berusaha karena kita tidak lain tidak bukan tidak beriman sebagaimana imannya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, yang setiap saat dia melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keilmuan murid-muridnya dengan segala cara yang bisa dilakukan, itu ternyata dinilai oleh Allah dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mungkin saya tidak bakat jadi guru. Setiap saya bilang duduk-duduk malah tambah ribut. Tidak mau berusaha. Maka hakikatnya kita adalah orang-orang yang nantinya akan gagal dalam kemudian berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Maka ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, di sini diterangkan oleh beliau, barang siapa yang kemudian keyakinan terhadap hari akhirnya bertambah, zada imanuhu, maka dia akan bertambah pula keimanannya. Wa harisa 'alal a'mali shalihah, bahkan dia akan bertambah semangatnya dalam melakukan kebaikan. Ini konsekuensi. Kenapa para ustadzah, para ustadz kok malas mengawasi santri? Tidak lain tidak bukan karena iman terhadap hari akhir minim. Cobalah antum tanya. Sekarang apa bisa pesantren mengawasi antum 24 jam? Bisa? Tidak bisa. Yayasan nanti setiap akhir bulan melihat rekaman CCTV. Oh, Ustadz A ini kalau malam harusnya ngabsen malah tidur. Ustadz B yang harusnya ngajar malah main HP. Ustadz A yang harusnya mengajar ternyata terdeteksi HP-nya malah lihat Korea misalkan. Apakah harus seperti itu? Apakah harus seperti itu cara pendidikan kita yang kemudian harus dilakukan? Kan tidak. Cukup dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan konsekuensi seorang mukmin ketika beramal buruk akan diganjar dengan keburukan. Seorang mukmin ketika berbuat baik akan diganjar dengan kebaikan dan pahala dari Allah. Cukup bagi kita itu. Sehingga kalaupun tidak ada CCTV, kalaupun tidak ada koordinator, kalaupun tidak ada mudir, kalaupun tidak ada orang yang mengawasi kita, kita akan benar-benar mendidik anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka mendidik untuk mereka mendapatkan ketakwaan, kepintaran dan kemudian pemahaman ilmu agama yang benar,
itu akan kemudian berefek positif bagi kita dunia dan akhirat. Kan begitu. Makanya penting tidak kita belajar yang seperti ini. Penting. Seorang guru ketika tidak paham ilmu agama, tidak akan bisa memberi kepada murid-muridnya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Anak-anakku, diamlah kalian, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian, berbaktilah kepada orang tua kalian. Tapi dirinya tidak bertakwa kepada Allah, dan bahkan dia seorang guru tidak berbakti kepada orang tua, tidak akan pernah bisa mendidik anak-anaknya. Mana ada pohon kelapa akan mengeluarkan apel? Tidak mungkin. Maka barang siapa yang kemudian hari ini sudah masuk ke dalam dunia pendidikan Islam, jangan pernah kemudian kita bermalas-malasan dalam belajar ilmu agama. Ketika kita sudah masuk dalam dunia pendidikan Islam, harus kemudian kita kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, untuk kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Testol. Nek antum masih suka, ustazah masih suka melihat Korea, lihat film-film Korea, laki-laki cantik itu, ya, maka tidak akan pernah sama sekali memberi kepada anak-anaknya. Justru akan merusak mereka. Ketika para ustadz hari ini tidak bisa kemudian menjaga matanya, menjaga dirinya untuk kemudian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan banyak bisa memberi. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menerangkan terkait tentang orang-orang yang beriman dengan hari akhir dan mementingkan adanya hari kiamat, hari akhir, hari di mana kemudian kita akan kekal abadi di hari kiamat, di hari akhir nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah gambarkan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia dengan apa? Tempat mereka adalah di neraka. Adapun orang-orang yang kemudian punya perhatian terhadap keimanan mereka, yaitu keimanan dengan hari akhir, mereka takut bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa sehingga mereka tidak melakukan dosa seenaknya. Ya, mereka percaya akan hari akhir. Dan mereka wanahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya untuk tidak kemudian menuruti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat mereka adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azinallah wa iyyakum jami'an. Berbeda dengan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir ini tidak sama dengan kita. Mereka mendidik tidak lain tidak bukan untuk kemudian harapannya ada efek positif dan efek menguntungkan bagi mereka di dunia. Bahkan hari ini yang kemudian mau kita bahas dalam dunia pendidikan, di para penggiat dakwah, para penyelenggara pendidikan, yang sering kemudian kita nasihatkan untuk kita sendiri dan kemudian teman-teman adalah orientasi kita membuat pesantren, orientasi kita membangun sebuah lembaga pendidikan. Kalau orientasinya adalah profit, maka hancurlah pendidikan kita. Tapi kalau kemudian kita bergerak dalam dunia pendidikan, membuat lembaga-lembaga sebagai fasilitator pendidikan Islam,
Tujuannya adalah untuk mengharap pahala dari Allah. Tujuannya untuk kita berinvestasi dengan akhirat kita, maka ini adalah merupakan awal dari kebangkitan. Saya pernah ngobrol sama beberapa penggiat dakwah. Ustaz, saya mau bikin sekolah Islam. Visi misinya apa? Ya visi misi sederhana aja Ustaz. Ya yang namanya ilmu agama ya biar mereka tahu agama. Enggak. Yang antum inginkan apa? Sekolah ini. Ya yang penting sekolah ini biar jadi sekolah yang profit. Subhanallah. Merekrut para pendidik-pendidik lulusan pesantren dan universitas-universitas Islam, tapi tujuannya untuk profit. Saya katakan syukron, jazakallah khair, anak nggak mau ikut-ikutan. Tidak sama dengan kemudian tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman akhirnya. Tidaklah mereka membuat universitas-universitas kecuali untuk profit. Tidaklah mereka membangun pendidikan kecuali dalam rangka untuk kemudian mereka mendapatkan pundi-pundi dunia. Oleh karena itu ikhwan fillah, azzanallahu wa iyyakum jami'an, Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan mereka orang kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Berbeda dengan kita, mukmin ini kita yakin dengan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Bara' bin Azib, yang Allah Subhanahu wa taala kala itu berfirman kepada malakul maut yang membawa ruh seorang mukmin ataupun orang kafir yang dilaporkan ke depan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggal dunia. Apa kata Allah? Uktubu kitaba abdi fi illiyin wa a'iduhum ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha wa inni u'idu fiha wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra. Tulislah catatan calon penghuni surga dari hambaku ini di kitab yang kita kenal dengan Illiyun. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum. Di situ diterangkan, tulis calon penghuni surga dari hambaku ini. Wa a'iduhum ilal ardi, kembalikan dia ke tanah. Fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha, karena aku berjanji aku ciptakan manusia dari tanah. Wa inni u'idu fiha, kami akan kembalikan manusia ke tanah. Wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra, dan kami akan bangkitkan kembali manusia dari tanah. Makanya dalam kitab Nubdah fil Aqidah oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan bahwasanya fase kehidupan manusia setelah mereka berada di alam barzah atau kita kenal dengan alam kubur, ada namanya yaumul ba'tsi wal hasr, hari dibangkitkannya seluruh manusia dan dikumpulkannya seluruh manusia, disebut dengan padang mahsyar. Setelah itu ada namanya yaumul hisab wal mizan, yang itu semuanya kita harus yakini pasti akan kita alami. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir itu tidak pernah beriman bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Kalau antum pernah lihat film Kerasakti, siapa yang pernah lihat film Kerasakti? Tunjuk jari. Nah, ini berarti tahun 80-an lahirnya ini. Ya, masa-masa kecilnya ngelihat film Kerasakti. Ya, atau 90-an awal. Biasanya ngelihat film Kerasakti. Mereka meyakini kalau mati jadi kodok. Kalau kodok keinjek truk, keinjek mobil, nanti bangkit lagi jadi ular. Ada yang kemudian diyakini dia reinkarnasinya sampai berkali-kali sehingga kemudian dia berganti-ganti, yang tadinya manusia bisa jadi kodok, yang kodok bisa jadi ular, yang ular bisa jadi kera, yang kera bisa jadi. Ini adalah keyakinan batil yang tidak sama seperti kemudian kita ketika meninggal dunia kita akan dibawa rohnya oleh malakul maut menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diletakkan di alam barzah, yang keadaannya alam barzah itu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, keadaannya tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup, dan suara mereka tidak bisa kemudian didengar oleh orang-orang yang masih hidup, atau sebaliknya orang yang masih hidup tidak pula didengar oleh mereka yang sudah meninggal dunia.
Sampai kapan? Sampai nanti kita dibangkitkan di hari kiamat. Makanya Allah menyebutkan orang-orang kafir itu tidak beriman dengan hari akhir. Berbeda dengan kita. Oleh karena itu konsekuensi dari orang yang kemudian beriman dengan hari akhir, kehidupannya penuh dengan keindahan. Ketika kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain tidak bukan dia mengharap pahala dari Allah. Ketika dia mendidik anak-anaknya dengan serius dan semangat, karena dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh para ulama kita untuk kemudian kita menjadi hamba-hamba dalam mendidik anak-anak kita semakin bersemangat. Gampang solusinya. Antum pengen memiliki semangat besar dalam melakukan kebaikan, caranya mudah sekali. Apa? Semakin antum beriman dengan hari akhir, maka antum akan semangat. Berarti kalau orang itu kemudian mager, tahu mager? Tahu mager? Nah, ustazah sering mager. Sering ya? Malas gerak. Di kasur main HP. Harusnya dia ngontrol santri malah main HP, malah ngobrol sama ustazah yang lainnya. Ustadz pun malah jalan-jalan nyari sate. Enggak punya kepedulian yang besar kepada santri-santrinya. Tidak lain tidak bukan minimnya kita dalam beriman dengan hari akhir. Istaghfir. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, sebenarnya pembahasannya masih sangat panjang sekali. Ini baru mukadimah yang disampaikan oleh beliau ya dalam kitab ini. Maka insyaallah nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Allah taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.